Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Ketemu lagi di program Bincang Tokoh bersama Tribun Jabar dan saya Kristiantoro yang akan memandu acara ini. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah tokoh yang hari-hari ini sangat sibuk ya di akhir tahun 2022. Banyak sekali pekerjaan yang beliau kerjakan untuk melayani kita semua. Beliau adalah Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo SIK MSI. Apa kabar, Pak Kabid? Assalamualaikum, Mas Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. baik. Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio kami di Tribun Jabar. Pak Tribuners, sebagai informasi, hari ini Polda Jawa Barat sedang sibuk melakukan koordinasi untuk persiapan melakukan pengamanan, Pak Kabit, begitu ya, Baik, menghadapi tahun baru. menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Mungkin untuk kepada pembaca kami atau yang menonton program ini, Pak Kabit bisa menceritakan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat untuk masyarakat yang akan merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Ya, terima kasih Mas Kis. Jadi memang setiap tahun kita melaksanakan operasi dalam hal menghadapi giat Natal dan Tahun Baru. Di mana di tahun ini memang kita juga melaksanakan kegiatan operasi dengan sandi Lilin Lodaya 2022. Operasi ini dimaksudkan untuk menjadi sarana untuk melaksanakan pengamanan guna memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Nah, kemudian pelaksanaannya kita laksanakan operasi ini mulai dari Polda sampai dengan ke jajaran. Jadi seluruh jajaran melaksanakan kegiatan ini. Lama kegiatan ini kita laksanakan selama 11 hari. Pelaksanaannya mulai dari tanggal 23 Desember Ya. sampai dengan tanggal 2 Januari 2023. Ya. Nah, dan setelah itu tetap kita lakukan maintenance situasi dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi operasi sudah ditutup pada tanggal 2, tetapi untuk maintenance situasinya kita tetap melaksanakan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan agar supaya tetap bisa menjaga kondusivitas situasi yang terjadi pasca tahun Natal dan Tahun Baru tersebut. Baik, Pak Kabit, mungkin bisa lebih rinci ya Pak Kabit ya, terkait Ya. dengan program pengamanan Polda Jawa Barat ini untuk perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Kami mendapatkan informasi juga yang dirilis dari Polda Jawa Barat bahwa dari kepolisian itu akan mengerahkan sejumlah personil yang Ya. ditempatkan di, apakah itu di tempat ibadah ataupun di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat di Jawa Barat nanti. Ya. Itu seperti apa? Jadi memang untuk mengawaki kegiatan operasi ini kita melibatkan puluhan ribu personil. Ya. Tepatnya sekitar 26.293 personil. Yang komposisinya itu melibatkan personil polisi dan juga personil TNI. Kita mendapat dukungan personil TNI ribuan juga jumlahnya. Kemudian ada juga dukungan dari instansi terkait di mana kita mendapatkan beberapa dukungan kompetensi ya yang terkait dengan kebutuhan pada saat menghadapi kegiatan operasi ini. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kita nanti akan melaksanakan upaya-upaya preemptif, kemudian preventif dan juga represif. Komposisi ini kita susun sebagai bentuk dari pengamanan, di mana preemptif itu diupayakan untuk melakukan kegiatan untuk mengantisipasi segala hal terkait dengan gangguan Kamtipmas yang mungkin muncul. Nah, kemudian preventif ini dengan melakukan upaya untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan Kamtipmas. Nah, ini kita lakukan pengerahan personil. Nah, demikian halnya dengan kegiatan selanjutnya untuk bisa ditempatin oleh personil dalam melaksanakan kegiatan operasi ini, kita membuat pos-pos pengamanan dan pelayanan, di mana jumlahnya di seluruh jajaran ini kurang lebih sekitar 326 pos yang terdiri dari 3 bagian. Jadi ini pertama pos pengamanan, kurang lebih itu sekitar 216 pos. Kemudian pos terpadu
sebanyak 23 pos dan juga pos pelayanan sebanyak 87 pos. Baik. Jadi Jadi memang tersebar pos-pos di seluruh wilayah tersebar Jawa di seluruh Barat ya. wilayah. Jadi konsentrasi kita ini kan memang pada objek-objek yang memang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Betul. Jadi yang pertama itu memang kita melaksanakan pengamanan di jalur-jalur lalu lintas yang memang dilalui oleh masyarakat. Jalur lalu lintas ini sendiri kita membagi dari jalur alternatif berupa jalur arteri yang selama ini dilalui oleh masyarakat secara umum dan juga jalur khusus berupa jalur tol. Nah, untuk di jalur tol sendiri sudah ada beberapa pos, termasuk di jalur arteri ini sudah beberapa pos yang kita tempati. Demikian halnya dengan beberapa objek-objek yang akan dikunjungi oleh masyarakat seperti gereja, objek wisata, terminal, bandara, stasiun dan lokasi-lokasi pemusatan masyarakat. Ini disinilah pos-pos ini yang kita bangun. Ya, baik. Ini informasi yang sangat berguna sekali ya. Jadi artinya warga masyarakat yang hendak beribadah ataupun melakukan kegiatan perayaan baik Natal maupun Tahun Baru merasa aman begitu ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan kegiatan ini. Situasi terkininya mungkin Polda juga sudah membaca dan kita berharap sih akan aman begitu ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi memang di dalam operasi ini kita mengharapkan memang adanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu kita mengantisipasi berbagai hal yang mungkin muncul dengan melakukan kegiatan-kegiatan pada objek-objek yang menjadi sasaran atau kegiatan masyarakat. Kita melaksanakan seperti pengamanan-pengamanan objek ini seperti gereja. Ini jumlahnya lumayan banyak. Betul. Ini sebanyak 1.210. Kemudian lokasi lain yang juga digunakan untuk ibadah ini kurang lebih sekitar 334 lokasi. Kemudian di dalam liburan tahun baru ini juga setelah Natal tahun baru itu masyarakat kan melaksanakan wisata. Jadi otomatis kita juga melaksanakan pengamanan di objek-objek wisata. Di mana di sini data kami kurang lebih sekitar 594 objek wisata. Ini juga termasuk bagian yang kita amankan. Nah, kemudian sarana dalam hal transportasi seperti ada terminal, kemudian bandara dan pelabuhan serta stasiun. Ini juga termasuk bagian yang kita lakukan pengamanan. Sehingga kita menempatkan pos dan juga menempatkan personel pada area-area tersebut. Nah, ini Pak Kabid, ini jumlah yang luar biasa besar gitu ya. Iya, lumayan banyak. Ini dari tahun ke tahun melakukan hal seperti ini gitu ya. Nah, apakah bagaimana Polda Jawa Barat ya dengan menempatkan begitu banyak personel tetapi tetap menyampaikan kesan bahwa ini bukan situasi yang menakutkan begitu, tetapi polisi hadir untuk menjamin rasa aman warga masyarakat berkegiatan. Bagaimana? Iya, jadi memang pengamanan yang kita laksanakan ini juga secara berlapis. Untuk tahap awal kita lebih menonjolkan kepada pengamanan dengan pelayanan. Sehingga memang hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal keamanan, ini bisa dilayani melalui pos-pos tersebut. Dan kemudian juga sudah ada cara-cara bertindak untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di objek-objek yang telah ditentukan tersebut. Mulai dari pola preemptifnya, kemudian pola preventifnya, dan juga sampai represifnya. Seperti misalnya di tempat-tempat ibadah, untuk melakukan pengamanan, pertama kita melaksanakan penyuluhan kepada warga yang akan melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan masyarakat atau pemuda untuk melakukan pengamanan secara berlapis di areal tempat ibadah tersebut. Kemudian tahap berikutnya kita melaksanakan sterilisasi untuk mengecek terkait dengan kerawanan adanya gangguan teror melalui bom. Nah, kemudian kita laksanakan pengamanan yang bersifat terbuka dengan memasang personil pada area-area tertentu. Nah, kemudian kita lapis dengan pengamanan yang bersifat tertutup. Jadi ada anggota juga yang bersifat tertutup melaksanakan pengamanan di areal tersebut. Dan ini juga pengamanannya juga berlapis. Ada lagi personil yang kita persiapkan memang untuk melaksanakan pengamanan bagi petugas yang melaksanakan pengamanan saat itu. Jadi dia body system kita lakukan. Sehingga memang petugas yang kita luncurkan di lapangan betul-betul
berlapis. Tetapi kondisi yang kita bangun adalah kondisi yang persuasif dan humanis. Sehingga memang tidak ada tindakan yang dilakukan dengan cara untuk melakukan upaya-upaya represif atau penindakan. Nah, memang dalam hal tertentu apabila memang betul-betul terlihat adanya suatu indikasi kriminal, kita harus tegas di situ. Disitulah kita mengambil langkah yang represif. Tetapi pada umumnya pola yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari pelayanan dengan pola humanis. Baik, Tribuners, jadi kita bisa membayangkan betapa bapak-bapak polisi di Polda Jawa Barat ini sangat sibuk sekali, bahkan mungkin di momentum perayaan Natal dan Tahun Baru anggota polisi dilarang untuk cuti atau bagaimana? Karena harus bertugas begitu ya. Iya, benar. Nah, kita berarti harus berterima kasih sekali kepada kepolisian, terutama di wilayah Polda Jawa Barat ini, karena kita semua yang akan merayakan Natal bisa melakukan dengan nyaman, dengan rasa aman, kemudian keluarga yang akan berlibur di Bandung juga demikian begitu ya. Jadi tidak hanya di tempat ibadah, kemudian di jalan-jalan, jadi polisi juga Tempat wisata. ditempatkan di tempat wisata begitu ya. Iya. Nah, kalau di Bandung Raya ini mungkin sebagai informasi saja, itu di mana saja? Sampai ke Lembang misalnya, iya, karena kita jadi tahu bahwa masyarakat akan banyak ke sana. benar. Iya, di akhir tahun ini, di liburan ini. Iya, jadi memang kita tahu bahwa Bandung ini merupakan termasuk wilayah yang cukup menarik ya untuk dikunjungi. Sehingga memang menjadi bagian dari prediksi kita untuk melaksanakan pengamanan. Sehingga objek wisata menjadi salah satu dari hal yang memang harus kita perhatikan. Kita sudah menyusun beberapa komposisi atau progres terkait pengamanan tersebut. Makanya data yang kita punyai ini kurang lebih hampir 600-an objek wisata yang terdata di kami, bagian dari kita amankan. Nah, kalaupun polanya memang ini sama, ada cara bertindak sendiri untuk menangani pengamanan di objek wisata tersebut. Apalagi ini saat ini masih pandemi ya. Kita tidak bisa melupakan hal tersebut. Sehingga Jadi polisi memang selain akan mengamankan juga mungkin melakukan ikut pengawasan dan Iya. sosialisasi begitu ya, bahwa Iya. saat ini situasinya Masih masyarakat pandemi. masih tetap harus Iya. pakai protokol Iya, kesehatan. jadi gitu ya. protokol kesehatan tetap diterapkan. Untuk objek-objek wisata itu tetap dilakukan pembatasan kapasitas dan jumlahnya demi untuk menjaga masyarakat agar tidak terkontaminasi atau mungkin terjangkit COVID. Alangkah tidak enaknya ya kalau misalnya berusaha bersenang-senang, kemudian setelah bersenang-senang di tempat wisata malah mendapatkan efek dari COVID tersebut. Baik. Jadi semuanya kita upayakan untuk bisa kita jaga. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kabid terkait dengan pengamanan lalu lintas, gitu ya. Dan kita tahu bahwa di sejumlah titik di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung, bahkan sekarang bisa merambah ke wilayah, ke daerah-daerah seperti ke Cirebon, kemudian di Tasik dan Pangandaran, itu kemacetannya sudah luar biasa. Ya, apalagi nanti mau di momentum Natal dan Tahun Baru. Nah, ini bagaimana Polda Jawa Barat mengantisipasi, kemudian juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah. Iya. Jadi memang ada beberapa alternatif jalan yang kita sudah persiapkan juga. Ini juga merupakan hasil dari koordinasi dengan Kementerian PU, di mana memang sudah mempersiapkan beberapa alternatif jalan yang bisa dilalui apabila memang terjadi kepadatan lalu lintas. Nah, kemudian beberapa areal juga yang mempunyai kerawanan kemacetan juga sudah kita lakukan pendataan dan sudah kita persiapkan terkait dengan alternatif situasi yang kita lakukan. Misalnya di tol. Di tol ini apabila terjadi suatu kepadatan dalam perjalanan, kita sudah mempersiapkan pola kontraflow atau mungkin one way. Nah, tetapi karena ini terkait dengan jalur pada wilayah Jakarta, DKI, dan juga Jawa Tengah, otomatis koordinasi di antara kedua polda tersebut tetap dilakukan untuk menyamakan arusnya. Nah, dalam hal ini nanti yang akan menjadi pengaturnya nanti dari Korlantas. Nah, kemudian jalan alternatif yang berada di luar atau yaitu arteri
Ini juga beberapa alternatif sudah kita lakukan pemetaan sehingga bisa ada pola yang bisa lakukan perubahan lalu lintas pada saat terjadi kepadatan atau kemacetan. Tetapi perubahan ini otomatis dilandasi oleh pertimbangan situasi yang ada saat itu. Ya. Jadi tidak langsung diterapkan pada saat kondisinya akan berbeda-beda pada kondisi normal, kondisi rawan macet, dan pada saat macetnya. Ya. Itu cara bertindaknya nanti akan berbeda-beda. Betul. Jadi sampai saat ini tidak ada imbauan ataupun batasan warga luar Jawa Barat atau Bandung untuk datang ke sini ya. Belum. Jadi artinya Jadi polisi belum tetap ada. melayani Iya. mereka begitu ya. Termasuk menempatkan personil di jalan-jalan alternatif ketika terjadi kemacetan. Iya. Ya, terima kasih sekali ini untuk teman-teman di kepolisian. Nah, Pak Kabid, ini memasuki akhir tahun 2022 ya, sudah di pertengahan dan sebentar lagi akan berganti tahun. Tentu saja sudah banyak sekali prestasi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Barat sepanjang tahun 2022. Ya, mungkin ini juga bisa diinformasikan ke Tribuners ini. Iya. Silakan. Jadi memang beberapa langkah-langkah kepolisian ini banyak yang kita lakukan, baik dalam sisi preventif, preemptif maupun represif, dan juga terkait masalah kegiatan sosial. Ya. Nah, kami memulai dulu dengan kegiatan vaksin. Nah, kegiatan vaksin ini memang menjadi konsen pemerintah untuk bisa menjaga masyarakat agar supaya tidak menjadi epicentrum atau mungkin menjadi penyebab menyebarnya. Dan saya ingat Pak Kabid, institusi kepolisian ini mendapatkan apresiasi bahkan pujian dari Pak Jokowi karena berhasil membantu program pemerintah. Alhamdulillah. Jadi memang hal yang kita lakukan untuk mempersiapkan kondisi tersebut otomatis memperbanyak vaksin. Nah, sehingga program vaksin apalagi menghadapi dalam tahun 2022 kemarin ini seluruh jajaran itu sampai kepada tingkat pos, polsek melaksanakan vaksin secara merata, sehingga kita bisa mencapai kondisi dari bertahap ini. Dari vaksin kedua sudah sampai 97%, kemudian kita kejar lagi dengan booster tahap 1 yang sudah mencapai juga sampai angka 93%, kemudian ikut lagi booster kedua sampai mencapai angka 37%. Jadi ini tetap kita laksanakan. Alhamdulillah program-program vaksin ini bisa berjalan dengan baik sehingga memang bisa memproteksi masyarakat untuk tidak terjangkit dan menyebarluaskan COVID ini. Kita berharap memang program vaksin ini memang tidak berhenti di masa memang masih ada COVID ya. Nah, ini salah satu yang kita laksanakan. Kemudian beberapa pengungkapan kasus juga telah kita lakukan. Misalnya awal ini dulu ada penanganan Bahar Smith ya. Memang ini cukup rumit juga karena ada nilai politis di dalamnya. Alhamdulillah ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada gesekan-gesekan. Apalagi memang kita berharap masyarakat tidak timbul kondisi yang akhirnya membuat situasi Kamtipmas menjadi tidak kondusif. Nah, kemudian juga pernah menangani GMBI. Ya, di mana memang dilihat bahwa ini ada kontra situasi yang muncul diakibatkan karena adanya kelompok masyarakat yang melaksanakan unjuk rasa namun akhirnya berakhir anarkis. Nah, di mana memang sudah terdapat beberapa potensi masyarakat yang memang kontra dengan kondisi tersebut. Kita menangani juga dengan soft, akhirnya semuanya bisa tenang terselesaikan. Kemudian pada saat tahun Lebaran juga ini salah satu kecemasan pemerintah terkait masalah kemacetan dan juga masyarakat bisa terhambat dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengamanan jalur baik di jalur tol maupun alternatif sehingga kita juga tidak bisa mengatakan tidak ada keluhan ya. Tetapi alhamdulillah minim dan sesuai dengan target harapan. Masyarakat bisa kembali tepat waktu, tidak ada kemacetan yang berarti. Nah, kemudian juga kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan Kamtipmas di jalur baik berangkat maupun kembali. Ini itu merupakan hal yang trending waktu itu. Jadi kami merasakan betul bahwa mudik
di tahun 2022 kemarin itu mudik yang menyenangkan begitu, Iya, menggembirakan betul karena betul. perjalanannya lancar. Ya, alhamdulillah. Ini Ya, yang apa namanya? Kita juga merasakan apresiasi masyarakat ya. ya, Apresiasi masyarakat itu jadi spirit bagi kita juga. ya, Jadi memang feedback yang terjadi. ya, Walaupun memang energi itu banyak yang kita betul. keluarkan, tetapi itu semua menjadi berarti dengan adanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ya. Nah, kemudian juga kita melakukan pengungkapan kasus narkoba 1 ton. Nah, memang ini prestasi yang cukup luar Ya, luar biasa biasa. dan memang melibatkan jaringan internasional. Nah, di mana dengan pengungkapan tersebut demikian banyak nyawa, demikian banyak warga yang terselamatkan dari penggunaan narkoba tersebut. Nah, kemudian kita juga mengungkap beberapa kasus pembunuhan dengan cepat Ya, di beberapa Polres. ya, Memang kasusnya ini cukup rumit, tetapi alhamdulillah bisa diungkap oleh penyidik. polisi ya. Nah, kemudian juga kita melaksanakan pengamanan OKI yang bertaraf internasional. Alhamdulillah selama pengamanan tidak ada hal yang berarti. Ya. Artinya tidak ada gangguan Kamtipmas, bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa kasus-kasus lain yang menonjol seperti ada kasus penculikan, ini bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, kemudian juga ada pengamanan bola yang memang kadang-kadang kita lihat ini sepele tetapi melibatkan masyarakat banyak. Ini cukup rentan, menimbulkan polemik. Tetapi kita men-setting sedemikian rupa sistem pengamanannya dan juga bekerja sama dengan panitia, menyusun bagaimana regulasi tiketing, bagaimana regulasi pengamanan, bagaimana sistem yang diberlakukan di lokasi, sistem berlapis kita lakukan. Alhamdulillah menciptakan suatu kondisi pertandingan dan juga regulasi penonton yang sangat memuaskan. Sehingga penonton itu bisa merasa aman, nyaman dan bisa menonton dan menikmati tontonan dengan baik enak, gitu. ya. Dan sebentar lagi ini kami dapat informasi bahwa Liga 1 juga akan dibuka, jadi supporter bisa datang ke stadion. Ya. Jadi artinya Polda Jawa Barat juga bersiap nih, Alhamdulillah untuk mengamankan di stadion. Kita merasa confidence siap ya. dengan adanya suatu sistem yang kita lakukan dengan pola pengamanan bola tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi pilot project ya. Kalau misalnya memang ini kita terapkan di beberapa pertandingan, insya Allah ini akan cukup bagus untuk menjadi standar pengamanan bagi pengamanan bola ya. Jadi Jawa Barat, alhamdulillah berhasil menerapkan kondisi ini. Ini merupakan suatu sarana yang bisa melayani masyarakat sehingga bisa menikmati tontonan dengan pertandingan itu dengan baik. Baik Tribuners, dan juga kita tahu bahwa Polri dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat sangat aktif terlibat dalam kegiatan kebencanaan begitu ya di sana ya, bersama atau berkolaborasi dengan TNI dan unsur lain di masyarakat, termasuk yang terakhir kami melihat bagaimana Polri sangat aktif membantu masyarakat ketika terjadi gempa di Cianjur ya. Mungkin sepanjang tahun 2022 bisa dicuplik sedikit keterlibatan polisi sebagai pelayan masyarakat hadir di sana ketika Jawa Barat ada bencana. Ya Mas Kis, ini merupakan salah satu memang keprihatinan kita ya dengan terjadinya bencana alam tersebut. Makanya dengan terjadinya bencana alam tersebut, kita berusaha merespon cepat situasinya dengan langsung mengirimkan personil, peralatan dan juga melakukan manajemen upaya-upaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Mulai dari kegiatan-kegiatan pencarian terhadap korban, kita intens melakukan dengan menurunkan personil secara bertahap, sampai dengan upaya-upaya untuk merelokasi pengungsi, kemudian mempersiapkan pengungsiannya, kemudian mempersiapkan bantuan untuk sarana kehidupan selama pengungsian, mulai dari sarana makan, kemudian sarana kesehatan, kemudian juga mengadakan trauma healing untuk memperbaiki kondisi psikis bagi para pengungsi saat itu, dan juga melakukan bantuan-bantuan dengan mempersiapkan rumah-rumah yang akan diperbaiki itu, dan
Hmm. kita melakukan pembersihan-pembersihan. Ya. Jadi ini intens kita lakukan sampai dengan saat ini masih berlangsung. Ya. Tetapi komposisinya memang kita atur. Sejak dari awal kejadian kita lebih konsen kepada upaya evakuasi untuk mencari para korban, kemudian menolong korban, kemudian berupaya untuk mengidentifikasi dengan adanya tim dari DVI untuk mengidentifikasi mayat tersebut dan kembalikan kepada korbannya. Nah, ini secara bertahap kita geser sampai dengan kondisi rehabilitasi. Nah, terakhir kemarin pada kondisi rehabilitasi tanggal 25 November kita mengirimkan kurang lebih sekitar 1.800 personil untuk membantu masyarakat di sana melakukan pembersihan terhadap puing-puing rumah sehingga bisa mempermudah sarananya untuk bisa cepat dibangun. Nah, alhamdulillah ini masih berlangsung terus. Nah, sehingga masyarakat yang ada di sana juga tetap kita layani dengan situasi bencana yang ada di sana tersebut. Baik, Pak Kabid, luar biasa sekali Kepolisian Polda Jawa Barat. Kami juga mengikuti terus informasi yang dibagikan oleh teman-teman polisi, termasuk diantaranya adalah bagaimana polisi menggunakan motor trail yang menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh mobil untuk mengirimkan bantuan gitu ke warga masyarakat. Bahkan ada pakai heli segala tuh. Iya, bahkan ada cuplikan polisi sampai terjatuh gitu ya. Luar biasa sekali. Baik, Tribuners, kita juga ingin tahu dari Polda Jawa Barat terkait dengan isu yang sudah lama sebenarnya, tetapi sampai hari ini juga masih menjadi perbincangan kita warga masyarakat di Jawa Barat, yaitu terkait dengan tilang elektronik, Pak. Oh iya. Ya, ini tadi Bapak sudah menyinggung soal bagaimana polisi melakukan pengamanan di jalanan, memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, pengendara, begitu. Nah, terkait dengan tilang elektronik ini, mungkin Pak Kabid bisa menginformasikan lagi ke warga masyarakat supaya informasinya menjadi lebih jelas, gitu ya. Terkait, mungkin banyak sekali pertanyaan setelah ada tilang elektronik, apakah polisi akan tetap hadir di jalanan begitu ya, sehingga warga masyarakat merasa aman gitu, atau ini benar-benar jalanan kosong gitu karena sudah ada atau terwakili oleh kamera gitu. Silakan. Ya, jadi tilang elektronik ini memang merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas lalu lintas yang berbasis dengan teknologi atau peralatan. Nah, di mana ini akan menggunakan kamera pengamat yang akan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran bagi pelanggaran lalu lintas. Dan akhirnya dari data tersebut ini disajikan datanya untuk bisa diidentifikasi secara otomatis terkait dengan number platnya. Jadi ada identifikasi terkait dengan plat nomor. Nah, kemudian terkait dengan pelanggarannya juga. Nah, inilah yang akhirnya akan diberlakukan. Nah, kemudian dari sistem yang ada tersebut akan menganalisa data tersebut, mencocokkan data kendaraan dan kepemilikannya. Nah, kemudian menerapkan pasal pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas di situ. Nah, sehingga dengan kondisi tilang elektronik ini tidak ada lagi petugas yang bersentuhan langsung dengan pengendara atau mungkin pelanggar lalu lintas. Nah, dengan demikian diharapkan ini akan meminimalkan kontak petugas dengan pelanggar. Ini meminimalkan timbulnya suatu kondisi subjektif yang akhirnya menjadi koreksi bagi petugas maupun pelanggar lalu lintas tersebut. Nah, tilang elektronik ini juga bisa menjadi bagian dari sarana kemajuan kehidupan ya. Karena dengan kondisi begitu, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam pengguna lalu lintas ini akan jauh lebih tinggi, sehingga bisa menjadi sarana edukasi dalam hal berlalu lintas. Dengan demikian kehidupan yang lebih baik itu menjanjikan dengan menggunakan tilang elektronik ini. Baik, harapannya seperti itu ya, dan saya kira setuju sekali gitu ya, bahwa dengan kebijakan seperti ini harapannya masyarakat akan semakin disiplin berlalu lintas. Tapi apakah mungkin polisi juga menemukan fakta sebaliknya begitu?
masyarakat justru nggak ada polisi ya, nggak pakai helm atau melanggar Iya lampu benar. merah, atau justru sekarang jauh lebih baik? Ya, jadi memang ini namanya suatu Ya, sistem atau mekanisme ya. Karena masih baru, mungkin masyarakat belum sampai ke sana ya, berpikirnya. betul. Nah, tetapi apabila ini sudah diterapkan secara murni nanti masyarakat otomatis akan melakukan pengukuran terkait kondisi tersebut. Ya, Ini pada saat masyarakat melakukan pengukuran, kemudian penyesuaian dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, ini merupakan suatu langkah yang maju. ya, Nah, dengan demikian masyarakat lebih bisa menjaga bahwa saya diawasi tanpa ada petugas, saya terawasi untuk tidak melakukan pelanggaran. Ini kan bagian dari edukasi publik nantinya. Itulah target-target yang kita harapkan bisa tercapai pada saat nanti tilang elektronik ini diterapkan. Adapun progres dari tilang elektronik ini, itu ada kamera yang kita tempatkan di 23 titik. mm, Nah, jadi 24 titik. ya, 24 titik ini yang memang bersifat statis. mm, Nah, kemudian nanti akan ada yang bersifat mobile di beberapa tempat juga. Nah, mobile ini kita sudah menurunkan sampai ke jajaran kurang lebih sekitar 1827 perangkat ya, yang akan tersebar di seluruh jajaran. ya, Nah, perangkat ini bersifat mobile sehingga petugas bisa menggunakannya baik di dalam mobil maupun dari jauh. ya, Tetapi ini semua dijalankan secara elektrik ya. dan mekanisme sistemnya memang tidak bisa dikendalikan oleh petugas tersebut Hmm, sehingga ya, dia akan berlaku otomatis. Nah, jadi tidak ada subjektivitas dalam hal penerapannya. baik. Jadi walaupun petugasnya tersebut saudara, Ya, walaupun teman, heeh, tidak akan bisa minta tolong lagi. Termasuk petugas-petugas. ya, Jadi walaupun polisi ya, yang melakukan pelanggaran, dia ya, akan otomatis terscan ya, dan otomatis dia tercapture di kondisi tersebut. ya. Nah, bukti untuk pelanggarannya dalam bentuk foto. Hmm, Sehingga apabila dia sudah melanggar, jeprek langsung dilihat. Tidak akan bisa ingkar. Jadi walaupun petugas nanti tidak akan bisa melanggar. baik, luar biasa sekali Ya, ya. Jadi kita dukung ya kebijakan dari Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan tilang elektronik ini, dan harapannya warga masyarakat, pengendara jauh lebih disiplin saat berlalu lintas. Dengan demikian juga kita akan membantu pihak kepolisian sehingga di jalanan juga tidak akan terjadi kecelakaan ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan oleh kita. Baik, Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, SIK MSI, kita sudah di penghujung acara Bincang Tokoh. Silakan Bapak, beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada Tribuners, baik terkait dengan yang relevan yang akan datang, yang dalam waktu dekat ini terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru atau hal lain. Silakan. terima kasih Mas Kis. Jadi memang menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah dan juga liburannya. Nah, kita semua berharap agar liburan ini berjalan dengan aman, tentram, dan tanpa ada permasalahan. Untuk itu, kita berharap sama-sama menjaga kondisi ini agar lebih kondusif dengan tidak berbuat yang akhirnya membuat masyarakat atau warga lain merasa Ya, terganggu. Ini sudah merupakan upaya yang bisa kita laksanakan secara bersama. Nanti apabila memang ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Kamtipmas, masyarakat tidak perlu ragu karena petugas sudah berada di jalan dan siap untuk melayani masyarakat untuk membuat situasi menjadi lebih aman dan tentram. baik, terima kasih Tribuners, Anda sudah menyimak program Bincang Tokoh bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, SIK MSI. Saya Kisdiantoro yang memandu acara ini mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk terus mengikuti program Bincang Tokoh berikutnya di Tribun Jabar Video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.